Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah, kita nyanyikan pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Haleluya, kita akan mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Allah.
Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, kita sedang menyatu, kita sedang berada dalam hadirat Tuhan, dan kita percaya lawatan Tuhan menjadi bahagian bagi saudara dan saya, bahkan setiap orang yang mendengarkan dan ikut di dalam ibadah pada saat ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah, saya mengajak kita sama-sama menghampiri Tuhan. Kita datang dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami panggil Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Engkau adalah Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kami tahu Tuhan membawa kami berada di jalan Tuhan, dan tidak ada satu persoalan pun yang dapat menghadang perjalanan kami untuk selalu berada di jalan kebenaran. Tuhan tidak pernah salah membawa kami. Tuhan selalu mengingat kami, dan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami semua adalah kebenaran, adalah hal yang benar bagi Tuhan dan untuk kami. Sehingga kami dapat melihat, kami mengalami bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang menjadi bahagian di dalam semua aspek hidup kami. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami datang dan kami mengharapkan pertolongan dan pembelaan Tuhan, kekuatan di dalam melangkah hari ini besok. Kami akan melihat lawatan Tuhan, kami akan mengalami kuasa yang luar biasa yang akan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat
8 sampai 9, firman Tuhan berbunyi demikian, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Perjalanan Yosua mengikut Tuhan bersama-sama keluarga dan bangsanya berada dalam perjalanan yang panjang. Sejak awal mereka telah melihat kehadiran Tuhan yang menjadi jalan, yang memberikan jawaban. Dari sekian lama mereka mencari jawaban yang benar, mereka dapatkan di dalam Tuhan, dan Allah membawa mereka dalam perjalanan yang panjang untuk menikmati suatu hidup bersama Tuhan, untuk menikmati suatu pengalaman yang baru bersama Tuhan. Dan itu juga yang menjadi perjalanan hidup saudara dan saya pada hari-hari ini. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yosua dalam perjalanan banyak melihat, banyak menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan pribadi, dalam hidup keluarga, dalam hidup bangsanya. Hari berganti hari, mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan, mereka dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan dalam perjalanan di padang-padang yang tandus, Allah membuat keberhasilan. Allah membuat segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil. Sehingga mereka tidak pernah kekurangan, mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah haus, mereka tidak binasa, karena mereka mengandalkan Tuhan dan selalu mengharapkan kehadiran Tuhan yang menjadi jawaban, yang menjadi kehidupan dalam perjalanan untuk menikmati kebenaran-kebenaran janji setia Tuhan menjadi bahagian di dalam semua jalan hidup bangsa Israel dan juga kita anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Saudara, kemudian kita lihat Allah memilih Yosua menjadi saksinya untuk menyaksikan bukan saja pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah berlalu, yang dialami dalam perjalanan yang panjang. Ada jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa. Ada pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Dan janji Allah akan menyertai Yosua, menyertai anak-anak Tuhan sampai pada tujuan di mana Allah merencanakan di mana kita hidup, di mana kita menikmati janji-janji dan berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan. Berarti tujuan saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang ditebus, menjadi orang-orang yang memiliki janji, memiliki kuasa, memiliki kehidupan yang berbeda di saat menghadapi perjalanan-perjalanan yang syarat dengan pergumulan hidup.
Tuhan memilih menjadi saksi untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang jauh lebih besar di depan perjalanan hidup kita. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yosua yang syarat dengan perjalanan dan pengalaman rohani, di saat dia menyadari apa yang akan dia hadapi hari ini, besok, dan seterusnya, dia meratap, dia menangis, dia gemetar, dia berada di dalam ketakutan. Karena yang terbayangkan, yang dihadapi adalah suatu pergumulan yang hebat, suatu pergumulan yang berat antara mati dan hidup. Itu sebabnya Yosua merasa takut, merasa gentar, merasa tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, maka datanglah Tuhan berbicara, mengingatkan, berfirman kepada Yosua. Tuhan berkata, Yosua, janganlah engkau takut dan janganlah engkau gentar. Janganlah engkau tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, pada hari-hari ini kita membutuhkan janji Allah yang setia ini. Janji Allah yang tidak pernah berubah. Tiap-tiap hari janji Allah benar menjadi bahagian kita. Yaitu dalam perjalanan seberat apapun, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Karena Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan menyertai keluarga, suami istri, anak-anak kita, dan keluarga besar kita. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang empunya hidup kita, yang empunya rancangan-rancangan di depan kita. Untuk itu, Tuhan ingatkan saudara dan saya saat menghadapi situasi dunia dengan berbagai persoalan yang tidak menentu. Tuhan berfirman, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati untuk membuat apa yang Tuhan firmankan itu menjadi bahagian, menjadi suatu hidup, menjadi suatu karakter di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Maka Tuhan berfirman, Tuhan memberikan firman-Nya yang berbunyi, jangan lupa merenungkan firman Allah siang dan malam. Dalam perjalanan musim yang berubah-ubah dengan tantangan yang berbeda-beda. Dan saat ini kita sedang berada dalam satu perjalanan dengan musim yang sangat menakutkan, dengan musim yang sangat memberatkan dan sangat menyeramkan bagi kita. Kunci perjalanan keberhasilan iman saudara, kunci pertolongan Tuhan yang kita akan alami adalah jangan lupa mengingat, merenungkan firman Allah siang dan malam. Firman Allah itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Dia adalah Allah, Dia adalah Yesus, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah penolong, Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi saudara dan saya. Dalam kondisi apa perjalanan kita yang sedang kita hadapi, saudara yang merasa sakit, saudara yang sedang sakit, saudara yang berada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, seakan-akan tidak mampu berdiri, melangkah, dan maju. Dengar firman Allah pagi hari ini. Renungkan firman Allah. Pikirkan firman Allah. Terima firman Allah dengan iman. Kerjakan firman Allah. Jangan takut, jangan gentar. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah penolong satu-satunya yang memberikan kehidupan bagi saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya.
perjalanan hidup akan berhasil. Tuhan katakan dengan merenungkan, mengingat Yesus, selalu bersama Yesus, selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, selalu memegang firman Allah, memegang Yesus. Saudara sekalian, dan Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah menyertai kemana dan di mana engkau berada. Di mana kita berada saat ini, dengan pergumulan suka dan duka yang berbeda-beda, kita punya Yesus. Seperti Daud katakan di dalam Kisah pasal 2 ayat 25, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Aku selalu memandang kepada Tuhan. Musim bisa berlalu, tantangan apapun, pergumulan apapun, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Tuhan akan membawa dalam suatu jalan kemenangan. Tuhan akan melepaskan dari berbagai pergumulan. Kita akan sampai pada pintu kemenangan, pintu pertolongan. Sebab itu, renungkan selalu, ingat selalu, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Puji Tuhan, ada Yesus di samping saudara, ada Yesus sumber mujizat, ada Yesus sumber sukacita damai. Jalani hari ini, besok, dan seterusnya bersama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini sepanjang minggu dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Ada jawaban-jawaban yang luar biasa, ada kemenangan-kemenangan, dan sekali lagi ada lawatan dan jamahan Tuhan yang mengubah kami memiliki kekuatan yang luar biasa, kemampuan, hati dan semangat, iman kami berkobar-kobar, percaya bahwa Yesus ada di samping kami, kami tidak pernah goyah. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh-Nya yang hidup, dengan segala berkat kelimpahan, akan menyertai kita, meneguhkan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa permohonan berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang beriman kita katakan amin. Selamat siang, sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.